Asal-usul Khalifah Utsmaniyah. Di wilayah yang disebut dengan Turkistan, yang terbentang dari dataran tinggi Mongolia dan Cina Utara di bagian timur, hingga Laut Paswin di sebelah barat, dan dari lembah Siberia di sebelah utara, hingga anak benua India dan Persia di sebelah selatan, berdiamlah suku Algis dan kabilah-kabilahnya yang besar. Mereka dikenal dengan sebutan Turk. Kabilah-kabilah ini kemudian melakukan migrasi besar-besaran dari negerinya pada paruh kedua abad ke-6 Masehi ke Asia Tengah. Beberapa sejarawan menyebutkan beberapa sebab migrasi itu. Sebagian memandang bahwa kepindahan tersebut didorong oleh adanya faktor ekonomi, kemarau panjang, dan banyaknya keturunan mereka, sehingga mereka melakukan migrasi untuk mencari rumput dan padang, serta kehidupan yang lebih baik. Sedangkan sebagian sejarawan lain berpendapat bahwa migrasi itu terjadi karena faktor politik, mengingat kabilah ini mendapat ancaman keras dari beberapa kabilah yang berjumlah lebih besar, yaitu kabilah Mongolia. Tekanan inilah yang memaksa mereka harus melakukan hijrah untuk mencari tempat lain, dan mereka meninggalkan tanah tempat tinggal mereka untuk mencari rasa aman. Kabilah migran ini terpaksa menuju ke arah barat dan berhenti di pinggiran sungai Jaihun, kemudian untuk beberapa lama tinggal di Tibristan dan Jurjan. Dengan demikian mereka dekat dengan wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang sebelumnya ditaklukkan kaum muslimin. Setelah peperangan Nahawan dan setelah jatuhnya pemerintahan Sasanid di Persia pada tahun 21 Hijriah. Pada tahun 22 Hijriah, tentara Islam bergerak ke wilayah Bab dan menaklukkannya. Wilayah tersebut merupakan wilayah di mana orang-orang Turki tinggal. Di sanalah komandan pasukan Islam Abdurrahman bin Rabi'ah bertemu dengan Raja Turki yang bernama Syarbaras. Dia meminta kepada Abdurrahman untuk berdamai, dan ia menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama dengan tentara Islam memerangi Armenia. Kemudian Abdurrahman mengirimnya pada komandan Suraqah bin Amr. Syarbaras telah berusaha sendiri untuk menemui langsung Suraqah, dan ia menerimanya dengan baik. Suraqah kemudian menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk memberitahukan tentang masalah ini, dan Umar pun menyetujuinya. Maka terjadilah perjanjian damai itu, sehingga tidak satu pertempuran pun terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Turki. Mereka kemudian bersama-sama berangkat ke Armenia untuk membuka negeri itu dan menyebarkan Islam di sana. Islam terus maju menuju wilayah timur Laut Persia, hingga akhirnya dakwah Islam menyebar di sana setelah jatuhnya pemerintahan Persia tersebut. Persia merupakan kekuatan yang menjadi penghambat tersiarnya Islam di negeri itu. Dengan lenyapnya rintangan ini, dan dengan keberhasilan tentara Islam membuka wilayah-wilayah baru, maka terbukalah ruang gerak bagi penduduk negeri itu, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Turki. Dengan demikianlah maka terjadilah interaksi mereka dengan umat Islam, dan orang-orang Turki itu pun memeluk Islam dan bergabung dengan barisan mujahidin untuk menyebarkan agama Islam dan menegakkan kalimat Allah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, negeri Tibristan ditaklukkan.
Kemudian kaum muslimin menyeberangi Sungai Jaihun pada tahun 31 Hijriah. Mereka berhenti di Turkistan, maka masuklah sejumlah besar orang-orang Turki ke dalam Islam, dan mereka menjadi bagian sangat penting dalam jihad di jalan Allah di seluruh dunia. Tentara Islam terus melanjutkan perjalanannya di wilayah itu, dan berhasil membuka Bukhara di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tentara Islam terus maju hingga ke Samarkand, maka jadilah wilayah-wilayah Asia Tengah di bawah kekuatan Islam yang adil, dan mereka hidup dengan peradaban Islam yang cemerlang. Jumlah orang-orang Turki yang masuk ke dalam lingkaran pemerintahan semakin banyak di masa pemerintahan Abbasiyah, dan mereka mulai memegang posisi-posisi penting di bidang militer dan administrasi. Maka di sana ada tentara, komandan, penulis dari kalangan mereka. Mereka bertindak dengan cara yang tenang dan penuh ketaatan atas semua perintah, hingga akhirnya bisa mencapai posisi tertinggi. Tatkala Al-Mu'tasim memerintah di zaman dinasti Abbasiyah, beliau telah membuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang Turki dan memberikan mereka kedudukan dan posisi-posisi penting. Hak istimewa ini menjadikan mereka bisa berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara. Kebijakan Al-Mu'tasim lebih didasarkan pada kepentingan Al-Mu'tasim sendiri untuk memangkas pengaruh orang-orang Persia yang mendominasi di bidang administrasi pemerintahan Abbasiyah sejak masa pemerintahan Al-Ma'mun. Perhatian Al-Mu'tasim yang berlebihan terhadap orang-orang Turki ini telah memunculkan kebencian di kalangan masyarakat, khususnya kalangan militer yang tak jarang membuat Al-Mu'tasim khawatir akan kemarahan mereka. Oleh sebab itulah dia membangun sebuah kota baru yang bernama Samara, yang berjarak 124 km dari Baghdad sebagai tempat tinggal baru baginya, bagi pasukan setianya, serta para pendukungnya. Demikianlah orang-orang Turki memulai sejarahnya, dan mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam, hingga akhirnya mampu mendirikan sebuah pemerintahan Islam besar yang memiliki hubungan kuat dengan para khalifah Bani Abbas, yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Saljuk.